Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bagaimana sehat. kabar Ibu? Alhamdulillah. Berarti siap ya memulai pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap Kak? Oke, Siap, Bu. siap. Kita harus semangat ya dalam belajar karena semangat dalam belajar merupakan awal dari kesuksesan. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau mengabsen siswa dulu ya. Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Dian Safitri, Hadir, Bu. Ilwan Aliansyah, Hadir, Bu. Nabila Alda, Hadir, Bu. Nazwarini hadir. Hadir, Ibu. Oke, sebelum Ibu memasuki pembahasan pada hari ini, Ibu mau nanya nih, siapa yang masih ingat pembahasan kita di minggu kemarin? Ada yang masih ingat gak? Saya, Bu. Pembahasan tentang HAM. Iya, bener Dian. Dian tahu nggak sih HAM itu apa? Masih inget gak? Masih, Bu. HAM itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dari lahir hingga ia meninggal. Oke, pinter Dian. Dia bisa mengingat pembahasan yang kita bahas minggu kemarin. Oke, karena kita udah mereview, kita masuk ke pembahasan kita di minggu ini. Boleh di-share screen? Oke, pembahasan kita di hari ini adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya integrasi itu apa sih? Di sini Ibu akan menjelaskan integrasi itu adalah pembauran sehingga nanti menjadi sebuah kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa kita Indonesia yang pasti semuanya anak-anak pasti dapat tahu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kesatuan yang dibingkai dalam keragaman Indonesia. Di Indonesia kan banyak suku, ras, agama, tetapi walaupun berbeda-beda kita tetap di dalam kesatuan. Seperti itu. Nah, di dalam pembahasan kali ini, Ibu akan membahas mengenai ancaman, tantangan, dan juga hambatan, serta upaya cara agar kita tidak terjadi disintegrasi bangsa. Slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada ancaman. Ancaman itu apa sih? Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminalitas dan juga politis. Jadi ancaman itu ada dua loh, ada dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Nah, yang di dalam negeri itu apa aja sih? Apakah ada ancaman walaupun di dalam negeri sendiri? Jawabannya adalah ada. Ancaman di dalam negeri sendiri itu, pertama, contohnya ada gerakan separatisme. Nah, gerakan separatisme adalah di mana sebuah wilayah ingin memisahkan dirinya sendiri, wilayahnya sendiri dari bangsa Indonesia. Nah, Indonesia sendiri pernah mengalami nih peristiwa ini, namanya Timor Timor yang memisahkan diri menjadi Timor Leste pada tahun 1999. Wilayah Timor Timor memisahkan diri dari Indonesia karena merasa adanya perbedaan dan juga merasa tidak diperhatikan oleh bangsa kita sehingga mereka memisahkan wilayah dan memerdekakan bangsanya mereka sendiri. Lalu yang kedua ada aksi terorisme. Aksi terorisme itu bertujuan untuk
membuat ketakutan di masyarakat banyak, dan ini merupakan ancaman bagi integrasi bangsa kita. Dan yang ketiga ada kekerasan yang berbau sara. Nah, teman-teman, kita itu sebagai masyarakat Indonesia yang baik tidak boleh hidup dalam ketidakharmonisan atau tidak bertoleransi antar suku, agama, dan budaya lain. Kita harus saling menghargai agar tidak terjadi pergesekan yang menimbulkan perpecahan di dalam bangsa Indonesia. Nah, itu ancaman dari dalam negeri. Dari luar negerinya, itu ada pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. Misal nih, contohnya Malaysia nanti mau ngambil wilayah perairan di Indonesia, ingin mengambil kekayaannya. Itu merupakan suatu pelanggaran yang akan menimbulkan ancaman bagi integrasi bangsa. Yang kedua itu ada sabotase. Jadi dari luar negeri itu melakukan perusakan milik pemerintah dan menyabotasinya. Dan yang ketiga adalah terorisme tetapi dalam jaringan internasional. Jadi dilakukan oleh negara-negara lain dan meneror bangsa Indonesia. Nah, ketiga hal di atas yang sudah Ibu sebutkan merupakan ancaman bagi integrasi nasional. Slide selanjutnya. Oke, Ibu akan menjelaskan tantangan apa sih yang menjadi tantangan integrasi nasional kita. Ya, tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi nasional. Tantangan pertama ada kemiskinan. Kenapa sih kemiskinan menjadi tantangan bagi integrasi nasional bangsa kita? Karena adanya kemiskinan membuat di bangsa kita itu peningkatan kasus kriminalitas. Jika kemiskinan tinggi, maka tingkat kriminalitas pun tinggi. Contohnya, tingginya kriminalitas pencurian, akan banyak adanya pelaku-pelaku pencurian, ataupun juga pemerasan, seperti itu. Lalu dengan adanya kemiskinan ini, juga akan menimbulkan kesenjangan sosial. Jadi terlihat nih kesenjangan sosial yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin. Dan yang ketiga, kemiskinan itu jika di suatu wilayah tingkat kemiskinannya tinggi, maka tingkat kualitas pendidikan pun akan rendah. Kenapa sih begitu? Karena masyarakat miskin umumnya tidak bisa menjangkau pendidikan karena tidak mempunyai uang untuk membeli buku, membeli seragam sekolah, dan juga fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya. Jadi masyarakat miskin tidak bisa menjangkau pendidikan yang berkualitas, sehingga pendidikan pun akan menjadi rendah, dan itu menjadi tantangan bagi integrasi nasional kita. Nah, yang kedua ada kesenjangan sosial nih, yang tadi Ibu jelaskan. Kesenjangan sosial itu dapat menjadi tantangan loh. Nah, gimana sih kenapa gitu kesenjangan sosial bisa menjadi tantangan? Karena jika ada perbedaan yang mencolok, ketimpangan sosial antara miskin dan si kaya sangat mencolok, maka ada kelompok yang merasa tertindas, yaitu kelompok si miskin. Dia akan merasa tertindas oleh kelompok yang kaya dan akan menimbulkan kemungkinan untuk pemberontakan kepada kelompok yang kaya ini, maka nantinya akan menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, yang ketiga ada kebodohan nih. Kebodohan merupakan tantangan bagi integrasi nasional karena kebodohan merupakan penyebab akan adanya ketertinggalan peradaban, seperti itu. Maka akan menjadi ancaman bagi integrasi nasional jika kita tertinggal peradabannya, tidak maju dalam pendidikannya, seperti. Dan yang terakhir ada korupsi dan kolusi. Nah, ini nih yang paling penting. Jika di pemerintahan ada terjadi korupsi dan kolusi, maka itu akan menyebabkan meruginya pembangunan di Indonesia. Jadi dia akan menghambat pembangunan karena uang bangsa diambil oleh si korupsi ini dalam jumlah yang sangat besar. Seperti itu. Jadi kita memulai dari hal yang kecil dulu seperti tidak menyontek, karena menyontek itu adalah
bibit-bibit terkecil dari korupsi dan kolusi. Mengajak warga negara Indonesia untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai sila pertama yaitu ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat ada musyawarah dan mufakat, dan yang kelima ada keadilan. Dari kelima nilai ini harus kita tanamkan dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Yang ketiga ada meningkatkan permasyarakatan dan pembudayaan, pedoman penghayatan dan pengamalan pada lapisan masyarakat terbawah. Jadi kita harus membudayakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kita harus mengajak teman-teman kita, keluarga kita agar mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehingga nilai Pancasila pun tetap dilakukan hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Selanjutnya ada membimbing setiap warga negara untuk selalu meningkatkan ketaatan terhadap norma hukum, norma agama, dan norma moral. Jadi kita nih dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus selalu meningkatkan ketaatan. Kita tidak boleh melanggar peraturan hukum dan juga norma moral serta norma agama nih di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melanggarnya, maka akan menyebabkan kerusuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan akan menyebabkan disintegrasi seperti itu. Lalu ada meningkatkan kemampuan berpikir rasional, kritis, serta berwawasan luas. Dan yang terakhir ada meningkatkan semangat patriotisme dan kesetiakawanan sosial dalam setiap pribadi rakyat Indonesia. Yang paling penting adalah semangat patriotisme harus ada di dalam diri kita. Dan akan tumbuh rasa cinta tanah air dan bangsa sehingga akan selalu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita dan mencegah adanya disintegrasi nasional karena kita sadar dalam diri kita dan selalu menjaga persatuan itu dimanapun kita berada. Pembahasan telah selesai. Sampai sini apakah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, boleh. Nabila boleh Bu, bertanya. saya ingin bertanya, bagaimana cara agar tidak ada lagi daerah atau wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia? Baik, Ibu akan menjawab. Gimana sih biar nggak ada daerah yang ingin melepaskan dirinya lagi dari bangsa Indonesia? Nah, yang harus kita lakukan itu pertama, dari diri kita sendiri, kita harus selalu menghargai dan menghormati suku lain. Seperti misalnya teman-teman kita yang ada di Papua, jika kita melihat suku lain dan ras lain berbeda dengan kita, itu kita tidak boleh tidak menghargainya. Kita harus berteman dengan mereka, menghargai dan bertoleransi seperti itu. Jadi mereka merasa dirangkul dan tidak ada perbedaan. Nah, yang kedua dari pemerintahan, dari sisi pemerintahan. Jadi pemerintahan harus diperbaiki sehingga dalam pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ada keharmonisan dan bersinergi dalam bekerja sehingga daerah-daerah yang jauh dari ibu kota itu tetap diperhatikan dan tidak merasa dianaktirikan. Jadi misalnya contoh di Papua selalu diperhatikan pemerataan listriknya, penyaluran makanannya itu dimudahkan seperti itu sehingga daerah tersebut tuh merasa mereka tuh diperhatikan dan tidak merasa dianaktirikan sehingga dia akan tetap bersatu di bangsa Indonesia ini. Udah 2 menit ini gimana? Udah kalian satu pertanyaan ya. Oke, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya adalah kita harus selalu menghargai dan bertoleransi terhadap suku, agama, ras yang ada di Indonesia walaupun kita berbeda-beda sehingga tidak terjadi disintegrasi bangsa seperti itu. Nah, pertemuan kali ini Ibu akhiri. Kalian semangat ya ibadah puasanya dan tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa membaca buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.